Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, super provokatif. Kita mau ngebedah materi dari sebuah diskusi panel yang ngangkat satu pertanyaan tajam. Kenapa sesosok Tuhan yang Maha Kuasa dibiarkan mati dengan cara yang tampaknya paling konyol dan memalukan di atas kayu salib? Buat banyak orang, ini kan kedengarannya kayak sebuah kekalahan mutlak ya. Tapi apa benar begitu? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kemenangan yang sangat-sangat disengaja? Yuk kita lihat gimana diskusi panel ini membongkar misteri teologis tersebut. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah argumen mereka lewat 5 poin ini. Mengapa mati konyol di salib? Akar masalah kematian, kenapa harus lewat kayu salib? Cara menaklukkan kematian dari dalam, dan terakhir, menjawab berbagai bantahan sejarah. Langsung kita mulai aja ya. Masuk ke bagian pertama, mengapa mati konyol di salib? Jadi, apa sih yang sebenarnya memicu semua diskusi mendalam ini? Semuanya bermula dari satu komentar tajam di media sosial yang dibacain di awal diskusi. Bunyinya gini, kalau emang Yesus itu Tuhan kok mati konyol di salib sih? Tuhan itu harusnya menang, bukan pasrah disiksa. Wow, ngena banget kan? Komentar ini benar-benar mewakili keraguan banyak orang di era modern ini. Logikanya masuk akal dong, kalau punya kuasa tak terbatas, kenapa nggak menang telak aja, kenapa malah pasrah disiksa? Nah, di sini letak kontras utamanya. Kalau kita pakai kacamata dunia alias pandangan sekuler, penyaliban itu kan kelihatan murni sebagai simbol kelemahan, benar-benar kekalahan yang konyol. Tapi para panelis merujuk pada tulisan kuno Rasul Paulus yang justru membalikan logika itu 180 derajat. Apa yang dianggap dunia sebagai kebodohan, buat orang percaya itu justru demonstrasi tertinggi dari kekuatan Allah. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah eksekusi mati malah jadi wujud kekuatan tak terbatas? Untuk ngejawab paradoks itu, narasumber ngajak kita narik mundur sedikit. Ini bawa kita ke bagian kedua, akar masalah kematian manusia. Coba deh perhatiin sekitar kita. Menurut argumen mereka, kita tuh sebagai manusia sebenarnya ketakutan banget sama yang namanya kematian. Kita banting tulang, ngumpulin kekayaan, nyari perawatan medis yang paling mutakhir, berusaha keras memperpanjang usia, sampai ya rajin beli skincare anti-aging yang mahal-mahal itu, cuma buat sekedar kelihatan lebih muda. Kenapa kita sebegitu putus asanya nyari kehidupan? Materi ini ngejelasin kalau itu karena manusia aslinya diciptakan menurut gambar Allah buat hidup kekal, sebelum akhirnya jatuh dan harus berhadapan dengan realitas kematian yang bikin kita ngeri ini. Terus analisis ini ngasih sebuah paralel dari Alkitab yang puitis banget. Mereka ngebandingin dua peristiwa besar yang sama-sama berpusat pada sebuah pohon. Gini, kematian dan kutuk manusia itu kan berawal dari sebuah pohon ya, yaitu pohon pengetahuan di Taman Eden. Nah, secara simbolis dan teologis, buat membalikan kutuk maut itu dan balikin hidup yang kekal, proses penebusannya juga harus diselesaikan lewat sebuah pohon baru, yang dalam hal ini direpresentasikan sama tiang kayu salib di Kalvari. Kayak sebuah siklus yang diselesaikan gitu loh. Tapi apa cuma sekedar soal simbolisme pohon aja? Nggak juga. Masuk ke bagian ketiga, mengapa harus lewat kayu salib? Kita lihat dari sisi historis dan legalnya. Poin krusial di sini, dan ini ditekankan banget sama para panelis, adalah bahwa Yesus nggak pernah dipaksa atau sekedar jadi korban yang dibunuh di luar kehendaknya. Nggak sama sekali. Beliau secara aktif menyerahkan nyawanya. Menurut referensi surat Galatia 3:13, ia secara sengaja ngambil posisi terkutuk itu. Tujuannya? Buat narik atau mindahin kutuk manusia itu ke atas dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat garis waktu nubuatannya, jujur aja ini menarik banget. Metode ini ternyata bukan kebetulan loh. Bayangin, 1000 tahun sebelum Masehi, Raja Daud udah nulis soal tangan dan kaki yang ditusuk. Terus, maju dikit ke tahun 750 sebelum Masehi, Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang hamba yang ditikam karena pelanggaran umat. 1000 tahun loh. Nubuat-nubuat ini udah ditulis berabad-abad sebelum penyalipan gaya Romawi pada tahun 33 Masehi itu bahkan eksis dan mengenapinya secara presisi. Luar biasa kan? Secara konteks sejarah, kalau mau ngikutin hukum legal Yahudi saat itu, hukuman matinya itu dirajam batu bukan disalib. Tapi, ada tapinya nih. Waktu itu Israel kan lagi dijajah, jadi mereka kehilangan otoritas legal buat ngelakuin eksekusi sendiri. Mereka harus nyerahin urusan ini ke sistem Romawi. Nah, ketidakadaan otoritas inilah yang praktis memaksa digunakannya hukuman mati paling kejam di dunia kuno ini yang justru menggenapi nubuatan tadi. Dan secara teologis dianggap cukup untuk menanggung penuh murka atas dosa umat manusia. Oke, sekarang kita sampai di klimaks argumen teologis mereka di bagian keempat, menaklukkan kematian dari dalam. Di sini, narasumber kita ngasih sebuah analogi yang gampang banget dicerna, analogi ruang terkunci. Coba bayangin, kita umat manusia ini lagi terjebak di dalam sebuah ruangan kematian akibat dosa yang kekunci rapat dari luar.
Terus gimana cara Tuhan nyelamatin kita? Apa cuma sekedar teriak-teriak dari luar? Enggak dong, Yesus harus secara sukarela masuk ke ruangan itu lewat kematiannya. Dan pas dia udah di dalam, bam! Dia ngehancurin ruangan itu dari dalam dan narik manusia keluar bareng dia lewat kebangkitannya. Masuk akal banget kan visualisasinya? Terus apa buktinya kalau dia benar-benar berhasil keluar dari ruangan maut itu? Materi ini menyoroti satu angka penting, 500. Menurut catatan sejarah yang mereka kutip, ada lebih dari 500 saksi mata yang melihat Yesus hidup lagi setelah kebangkitan. Argumen para pembicara di sini simpel. Fakta inilah yang bikin dia jadi satu-satunya tokoh agama dalam sejarah yang nggak berhasil ditahan sama kematian. Tokoh sehebat apapun ujung-ujungnya kan ditelan maut juga, tapi ia menaklukkan maut itu sendiri. Pastinya dong, klaim sebesar ini ada aja yang ngeritik. Jadi, mari kita meluncur ke bagian kelima, menjawab berbagai bantahan sejarah secara netral. Bantahan pertama ini lumayan bikin muter otak. Pertanyaannya gini, kalau emang kematian Yesus disalib itu menyelamatkan kita, apa jangan-jangan iblis sebenarnya berjasa besar di sini karena udah ngatur penyaliban itu? Ini paradoks teologis yang benar-benar ngena kalau dipikirin. Tapi tenang, panelis ngasih sanggahan yang jelas banget. Merujuk ke kitab Ibrani 2:14, mereka ngejelasin kalau iblis itu sebenarnya kegeeran. Iblis ngira dia udah menang telak dengan ngancurin Yesus. Dia sama sekali nggak sadar kalau tindakannya itu bakal dibalikan 180 derajat sama Allah. Intinya, tujuan iblis itu buat ngancurin, tapi Allah membalikan niat itu jadi keselamatan. Iblis ngiranya dia lagi bikin jebakan mematikan, padahal dia sendiri yang masuk ke jebakan rencana Allah yang jauh lebih besar. Bantahan sejarah kedua yang mereka bahas, nah ini lumayan sering kita dengar. Gimana kalau ternyata yang disalib itu cuma sosok look alike atau orang yang diserupakan aja, bukan Yesus yang asli. Ini teori konspirasi yang populer banget. Merespon teori ini, panelis pakai pendekatan historis. Pertama, mereka nekanin kalau nggak ada satupun literatur valid dari sejarawan kuno yang bisa ngebuktiin teori wajah yang diserupakan ini. Kedua, coba deh lihat analisis psikologi para murid pasca kebangkitan. Perubahannya itu drastis banget loh. Murid-murid ini rela mati disiksa, ada yang digergaji, ada yang disalib terbalik. Secara psikologis dan historis, rasanya mustahil banget nggak sih mereka rela menderita sekejam itu demi sesuatu yang mereka tahu cuma sebuah kebohongan? Nggak logis kan? Wow, oke, kita udah bedah lumayan banyak hari ini ya. Mulai dari kutuk pohon di Taman Eden, sampai psikologi murid yang rela mati martir. Sebagai penutup, diskusi ini ninggalin satu pertanyaan filosofis yang dalam banget buat direnungin. Kalau manusia benar-benar mati-matian nyari kehidupan, apa gunanya sebuah agama kalau cuma bisa nawarin surga, tapi nggak benar-benar ngebuktiin kalau sang pembawa ajaran udah menaklukkan kematian itu sendiri? Pertanyaan yang pastinya bakal terus terngiang-ngiang di kepala kita nih. Oke, sampai di sini dulu sesi bedah materi kita kali ini. Terima kasih udah ikutan, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.